Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aan Wahyu Saputra dengan NIM J1A118237, konsentrasi K3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari. Kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait Rapid Diagnostic Test atau biasa disebut RDT. Sebelum kita melangkah ke rapid test, kita juga harus perlu tahu apa itu COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease tahun 2019. Coronavirus merupakan sebuah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari gejala umum seperti penyakit flu hingga penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Selanjutnya, manfaat RDT. Tes ini ditujukan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan COVID-19 ini dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah COVID-19 ini tidak semakin bertambah. Kenapa rapid test corona perlu dilakukan? Tes corona dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi mengalami. Selanjutnya, kriteria apa saja yang layak untuk di rapid test ini? Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam kurang lebih 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat dengan kasus pasien dalam pengawasan atau biasa disebut PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki kontak dengan pasien yang terkontaminasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Dan yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik serta masyarakat yang berprofesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, Polri, pejabat publik, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana prosedur rapid test corona dilakukan? Yang pertama itu, tenaga medis akan membersihkan area pengambilan darah dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Yang kedua, lengan atas akan diikat dengan perban elastis agar cairan darah dapat terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setelah vena ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Yang keempat, tabung khusus lalu dipasang di belakang jarum suntik. Dan yang kelima, ketika jumlah darah sudah cukup, akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Selanjutnya, seperti apa hasil rapid test corona? Hasil rapid test corona ini dapat berupa hasil reaktif atau tidak reaktif. Yang pertama itu hasil reaktif atau biasa disebut dengan positif. Apabila salah satu atau kedua antibodi hemoglobin M atau imunoglobin G menunjukkan hasil reaktif, ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes Anda positif. Pasalnya, antibodi yang diperiksa pada rapid test ini bisa saja muncul karena bukan dari virus corona ini, melainkan virus jenis yang lain. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid tes corona ini perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari. Kemudian Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski merasa sehat.
Yang ketiga, hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona ini juga rentan menghasilkan negatif palsu. Artinya, tes ini menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus SARS atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif palsu ini terjadi karena antibodi imunoglobin G dan imunoglobin M tidak langsung terbentuk saat Anda terinfeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Baik, selanjutnya jika hasil rapid test corona menunjukkan hasil reaktif atau positif, penanganan lebih lanjut akan bergantung pada kondisi pasien. Yang pertama itu OTG dan ODP. Harus melakukan karantina mandiri di rumah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut PHBS maupun social distancing. Pasien bisa menghubungi layanan kesehatan online untuk berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua, PDP yang memiliki gejala ringan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga, PDP yang mengalami gejala sedang harus melakukan isolasi diri di rumah sakit darurat. Yang keempat, PDP dengan gejala yang makin parah harus melakukan isolasi di rumah sakit rujukan agar bisa menjalani pemeriksaan konfirmasi dengan swab test. Atau sementara pasien dengan hasil tes cepat corona yang negatif tetap perlu dilakukan pemeriksaan ulang dalam 7-10 hari. Bila hasilnya negatif untuk kedua kalinya, barulah pasien dianggap bebas dari infeksi virus corona. Baik, selanjutnya alat pelindung diri yang direkomendasikan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 mengacu pada daftar alat-alat kesehatan yang terverifikasi oleh Kemenkes RI yang dapat diakses melalui website. Seperti di samping saya, ini adalah tabel dengan tingkat perlindungan APD. Baik, kesimpulannya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini, pencegahan yang paling utama itu adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak Anda dengan orang lain. Mungkin itu saja dari pembahasan ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.